Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita berharap mudah-mudahan hari ini adalah hari yang paling baik untuk kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah terima ibadah kita, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah mudahkan urusan kita, Allah perbaiki keluarga kita, masyarakat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada surganya, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Baik jemaah rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita sudah praktekkan cara sholat dari takbir hingga salam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sempurna, sebagaimana yang Nabi sabdakan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salatnya perempuan, salatnya wanita sama dengan salatnya laki-laki, tidak ada perbedaan antara salat perempuan dan salatnya laki-laki. Kemudian setelah kita praktekkan itu, ada yang perlu kita ketahui dalam pelaksanaan sholat. Di antaranya adalah hal-hal yang makruh yang dilakukan di dalam sholat. Makruh ya, dalam artian tidak batal, tapi dibenci, tidak disukai perbuatan sebagai berikut. Pertama adalah menolehkan kepala atau pandangan. Yang disunahkan kepada kita ketika kita sholat, kita melihat ke tempat di mana kita sujud, atau mengangkat pandangan ke langit, sehingga ini akan membuat seseorang tidak fokus dan hilang kekhusyukan. Yang ketiga, hukumnya makruh. Ingat, hukumnya makruh, tidak membatalkan berarti. Meletakkan tangan di lambung, di perut. Sejatinya dalam sholat seseorang meletakkan tangan di dadanya. Kemudian menyingkap rambut atau pakaian. Yang kelima, menjalin jari jemari atau membunyikan, ya, ketika sholat dibunyikan, ini dia. Kemudian mengusap pasir yang ada di tempat sujud, ini juga makruh, tidak membatalkan. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab al-hatsu 'alal khusyuk', dorongan untuk selalu khusyuk, maka ketika seseorang sujud dan terasa pasir di keningnya, maka nggak usah diusap. Berapa pasir yang lengket di keningnya, maka segitulah pahala yang akan ia raih. Kemudian melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kekhusyukan, ini juga adalah hal yang makruh. Membaca Quran dalam ruku dan sujud, tidak boleh membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Kemudian menahan buang air kecil dan besar, ini adalah dilarang sebenarnya. Para ulama menggolongkan kepada bahwa hukumnya adalah makruh, ya, menahan al-haqin menahan buang air besar dan kecil. Kemudian sholat ketika hidangan telah tersedia, ini juga hukumnya adalah makruh. Maka makan dulu, selesaikan makannya, selesaikan hidangnya. Itulah 10 yang makruh dilakukan di dalam sholat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, pertama adalah meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak membaca Al-Fatihah, tidak ruku, tidak sujud,
tidak tumakninah. Nah, ini dia. Sebab tumakninah, tenang dalam sholat, tidak terburu-buru, ini adalah bagian dari rukun dalam sholat. Banyak imam yang tidak tumakninah, tidak tenang dalam melaksanakan sholatnya. Makan dan minum, makan dan minum. Ada orang sholat makan dan minum? Bisa saja. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak, membersihkan gigi ketika hendak sholat. Barangkali masih ada tersisa makanan di sela-sela gigi sehingga bisa tertelan, berarti kan itu bagian dari makan juga, walaupun nggak sama piring. Tapi ketika masuk itu sisa-sisa makanan yang tersimpan di mulut, maka berarti juga adalah makan. Berbicara, kemudian tertawa terbahak-bahak, bukan senyum. Kalau senyum masih gak apa-apa, tapi kalau terbahak-bahak ketawanya, maka ini membatalkan sholat. Kemudian terlalu banyak bergerak, ini juga bisa membatalkan sholat. Kemudian menambahkan sholat yang semisal dengannya walaupun lupa. Dia melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, tapi ditambah lagi sama dia walaupun dia lupa. Ada kejadian yang pernah saya dengar dari seseorang, melaksanakan, dia imam sholat zuhur 4 rakaat, lalu ditambah lagi dengan 4 rakaat. Nggak tahu ini lupa atau hilang akal, jelas ini adalah membatalkan. Kemudian orang yang teringat dengan sholat yang belum ia lakukan sebelumnya, seperti seseorang yang ingin melaksanakan sholat asar namun dia teringat dengan sholat zuhur yang belum ia laksanakan, ya, maka ketika mau sholat asar dia teringat zuhur belum dilaksanakan, maka laksanakan dulu zuhur, laksanakan zuhur. Bahkan apabila di pertengahan sholat asar, udah 2 rakaat sholat asar ia laksanakan, teringat dia bahwa zuhur belum dilaksanakan, maka batalkan ini sholat asarnya, laksanakan sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian baru sholat asarnya 4 rakaat. Itu dia. Kemudian hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, sedikit bergerak, gatal umpamanya, menggaruk boleh, ya, gatal boleh. Sebab Nabi SAW ketika cucunya menangis, Nabi pun menggendongnya. Ya, salah kalau bergerak lebih dari 3 kali ini batal, maka itu tidak benar. Kemudian berdaham, mendaham ketika darurat, mendaham. Kemudian memperbaiki saf, memperbaiki keadaan saf. Kita boleh menarik seseorang dekat dengan kita agar merapatkan, maka ini hal yang dibolehkan. Kemudian menguap seperti menutup mulut dengan tangan, ini hal yang dibolehkan. Kemudian al-fathu 'alal imam, memperbaiki bacaan imam, atau bertasbih bagi perempuan, ya, ketika ingin memperbaiki bacaan imam. Ini perlu juga diketahui bahwa yang berdiri di belakang imam siapa? Liyaliyani minkum ulun nuha. Hendaklah yang berdiri di belakangku adalah orang-orang yang berilmu di antara kalian. Maka ketika imam salah, yang memperbaiki itu yang di belakang, yang banyak hafalannya, ya, yang kuat hafalannya di antaranya. Kebanyakan, paling tidak adalah sering kita dengar, apabila imam salah membaca ayat, semuanya memperbaiki. Wah, ini akhirnya gaduh. Siapa yang mau didengar? Semua memperbaiki. Ada adab diajarkan dalam agama kita. Maka yang di belakang adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Seandainya imamnya batal, harus mundur, yang
di belakang maju ke depan menggantikan, meneruskan bacaannya. Ini perlu diketahui hal seperti itu. Tidak semuanya memperbaiki. Apalagi memang sekarang sudah banyak hafiz Al-Quran. Anak kecil pun hafiz Al-Quran. Di belakang dia berdiri, imam salah, diperbaiki juga imam. Ya kan? Maka ini tidak benar. Maka al-fathu al-imam, memperbaiki bacaan imam adalah hak orang yang berdiri di belakangnya. Kemudian mencegah orang yang berjalan di hadapannya, ini tidak mengapa. Mencegah orang yang berjalan di hadapan orang yang sholat ketika ada orang yang melewatinya, maka dihalangi. Bergeraklah dan halangi, jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Sebab kata Nabi SAW dalam hadisnya, sesungguhnya seandainya tahu dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat, lebih baik dia berdiri selama 40 tahun daripada dia berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Maka bagi yang sholat, ini sudah kita sampaikan sebelumnya, hendaklah menjadikan sesuatu sebagai sutra. Ya, maka Nabi katakan, la tusallu illa ila sutratin. Jangan kalian sholat kecuali menghadap sutra. Ada pembatas di depannya. Kemudian membunuh ular atau kalajengking ketika binatang ini ingin melukainya, boleh. Ya, uqtulu aswadaini fi shalah, al-hayyatu wal aqrab. Bunuh oleh kalian dua yang berwarna hitam ketika dalam sholat. Apa itu? Ular dan kalajengking, boleh dibunuh. Setelah dibunuh, maka lanjutkan sholat, nggak usah diulang lagi dari awal. Ya, selesai. Jangan juga dicaci maki itu ular. Dah dibunuh, lanjutkan sholatnya. Tadi sudah kita sampaikan juga, menggaruk tubuh ketika diperlukan seperti gatal. Ya. Kemudian memberikan isyarat dengan telapak tangan ketika ada yang mengucapkan salam sementara ia dalam sholatnya. Maka boleh seseorang, katakan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah atau kita melaksanakan sholat sunnah di rumah, lalu datang orang ke masjid mengucapkan salam, assalamualaikum, maka Nabi SAW ketika mendengar bacaan itu, fabasata yadahu, beliau membentangkan tangannya. Ya, bukan menjawab dengan jawaban waalaikumsalam, tidak, tapi beliau membentangkan tangannya ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum sementara kita dalam keadaan sholat, maka kita bentangkan tangannya. Ya, dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Kemudian pembahasan selanjutnya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Perlu diketahui bahwa sholat berjamaah di masjid merupakan bagian dari ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini adalah amalan yang paling baik. Kata Nabi, i'lamu anna afdala a'malikum as-shalah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik pekerjaan kalian, sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Dan Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW mengatakan salat adalah sebaik-baik amalan, maka sepantasnya kita mempersiapkan diri dengan baik. Dan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan salat itu dengan baik. Itu yang kita contoh. Maka ibadah salat adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ia merupakan syiar dari syiar-syiar Islam yang paling besar. Bayangkan 5 waktu berkumandang azan.
Kemudian berbondong-bondong manusia menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kalau tidak sholat? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang Allah anugerahkan di negeri kita ini, dengan bebas kita melantangkan, mengumandangkan suara adzan di seluruh penjuru masjid, di seluruh negeri kita ini. Bersyukurlah, ya. Kemudian sholat berjamaah banyak faedahnya, jemaah sekalian, di mana kita bisa berkumpul, bertemu dengan tetangga, saudara. Dalam sehari berapa kali? Paling tidak 5 kali. 5 kali kita sholat. Ya mungkinlah ketika bekerja tugas di kantor, paling tidak di mana? Sholat maghrib, isya, subuh, ketemu kita di sini. Biasanya orang yang sering ketemu dengan yang lain, ingat dengan catatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah kelihatan, dia merasa kehilangan. Ya kan? Loh, Bapak si Anu mana? Biasanya ada tuh. Ini perlu kita pahami bahwa faedah-faedah sholat berjemaah di masjid sangat besar sekali, sehingga inilah merajut persatuan kita. Maka tinggalkanlah persahabatan seandainya tidak membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah pertemanan seandainya menyeret kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di masjid insyaallah persahabatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak nampak Bapak si fulan kemana ya? Sakit nggak? Maka kalau ada tetangga yang sakit kita tidak tahu, ya wajar. Kenapa? Nggak pernah ke masjid. Mana Bapak si Anu? Mau tahu? Ya kan? Nggak tahu. Bapak yang mana itu? Itu yang di blok itu dulu ya? Nggak tahu. Tapi kalau hadir ke masjid tahu kita mana Bapak si fulan. Ya, mana anak itu? Anak mana pemuda itu? Inilah dia faedah di antara faedah-faedah kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Walaupun sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, insya Allah ini akan mengingatkan kita lagi. Wajib bagi laki-laki melaksanakan sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Ya, sanggup merdeka, bukan budak. Sanggup dia, tidak sakit dia, tanpa uzur, nggak ada uzur syar'i untuk tidak menghadirinya, maka ketika itu wajib seorang muslim untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Bayangkan berapa kakak kita di sini Bapak. Kalau datang ke semua gimana? Berapa kakaknya Pak? 400. Cukup ini Bapak 400? Enggak cukup. Satu orang kepala keluarga membawa 1 orang anak, 400. Penuh tidak? Penuh. Pernah penuh Pak seperti itu Pak? Oke, siang di kantor, maghrib, isya, subuh masa mau di kantor pula? Mungkin ada kerja malam, paling tidak gitulah. Mungkin di masjid lain berhusnuzon kita kepada seorang mukmin. Tapi 400, bayangkan. Allahu Akbar, Masya Allah, dari sebelah sana datang. Gimana orang kafir tidak bergetar hatinya, tidak ketakutan mereka? Kenapa? Persatuan kaum muslimin menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena bisnis. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa kuat, dan lemahnya kita karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kufar menganggap kita kecil. Mereka berpecah belah, enggak ada persatuan. Nah, kayak gitu. Di sini berapa saf Pak kalau subuh Pak? Pak, 2 saf penuh. Masya Allah.
Tempat saya 3 sap. Sap Rizal, Sapar Yasin, Saparudin. 3 sap, Masya Allah. Lumayanlah kalau 2 sap. Tapi kalau penuh semua, Masya Allah, masjid-masjid ini, gimana nggak takut orang-orang kufar. Baik, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang perintah beliau untuk mengumpulkan kayu bakar. Nabi perintahkan sahabatnya kumpulkan kayu bakar. Ya. Untuk apa? Untuk membakar rumah orang-orang yang nggak mau sholat berjemaah ke masjid. Bayangkan itu. Kedua, hadisnya apa? Tentang sahabat yang buta. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, aku orang buta. La ahad yaquduni ilal masjid. Enggak ada seorang pun yang mau menuntunku ke masjid. Apakah wajib juga atasku berjemaah di masjid? Kata Nabi, hal sami'tan nida. Pertama tidak, enggak wajib lah katanya. Tapi Nabi, kalau orang ini berbalik, Nabi mengatakan, hal sami'tan nida. Engkau dengarkah azan, panggilan azan? Aku mendengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu. Maka penuhi itu. Ini bagi orang yang buta, Nabi katakan seperti itu. Kamu dengar azan, dengar ya Rasulullah, fa'ajibhu. Maka penuhi itu panggilan azan. Datang orang yang membantah. Waduh, itu kan di zaman Nabi kan nggak pakai mic, ya Pak, nggak pakai mic kan? Kira-kira kalau nggak pakai mic, kita azan di sini sampai mana kedengaran suara kita, Pak? 30 meter, 50 meter sampai, mungkin sampai. Wajar saja wajib, karena dekat kok. Mungkin itu alasan sebagian manusia. Pakai mic bisa sampai 3-4 kilo mungkin Pak ya. Kalau sedang sepi, apalagi subuh. Nggak mungkin mic kita ini nggak dengar. Seluruh komplek kita nih kan pasti dengar. 2 kilo, 3 kilo masih terdengar kok. Apakah wajib? Wajib atau tidak Pak? Wajib. Kenapa? Nggak punya sepeda motor mereka. Kemajuan zaman ada mic, mereka juga nggak pakai. Emang pakai kaki juga? Kan ada sepeda motor. Mudah kan? Ada sepeda motor yang bisa memudahkan mereka untuk menghadiri sholat berjamaah. Maka upayakanlah. Dan ini jelas jumhurul ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah wajib, dan banyak dalil lainnya. Adapun bagi wanita maka tidak wajib mereka sholat berjamaah di masjid. Tapi apabila wanita ingin sholat ke masjid maka tidak boleh dilarang. Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhum khairul lahum. Janganlah kalian melarang budak-budak perempuan, ya, hamba-hamba perempuan Allah itu untuk menghadiri masjid-masjid Allah, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk mereka sholat di rumahnya. Perempuan lebih afdal sholat di rumahnya. Itu dia. Wa buyutuhum khairul lahum. Rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk sholat mereka di dalamnya. Dalam mereka dikatakan la tamna'u ima Allahi masajidallahi wal yakhrujna tafilat. Ya. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan untuk menghadiri rumah-rumah Allah, tapi jangan mereka pakai wewangian-wewangian. Ini Pak, nggak boleh pakai wewangian keluar dari rumah. Baik ketika ingin ke masjid ataupun ketika wanita itu keluar bukan untuk ke masjid, nggak boleh memakai wewangi-wangian. Yaitu dia singkat tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib.
Adapun bagi wanita maka tidak wajib. Rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk sholat di dalamnya. Pembahasannya panjang, tapi itu singkat. Kemudian pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dilaksanakan dengan imam dan seorang makmum itu paling tidak. Ya, paling tidak imam dan seorang makmum itu sudah berjamaah. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, idza hadaratis salatu fa'adzana fa'uqima thumma la ya'ummukuma akbarukuma. Apabila sudah hadir datang waktu salat, maka azanlah kalian. Ya, azanlah kalian, lalu iqamahlah, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian untuk menjadi imam. Dan Al-Imam Al-Bukhari menjadikan satu bab dalam kitab sahihnya, bab bahwasanya dua orang itu adalah berjemaah. Dua orang atau lebih disebut sebagai jemaah. Kemudian ini sudah kita bahas. Baik. Siapa yang berhak jadi imam? Yang berhak jadi imam adalah aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya, bukan orang alim, tapi aqra'. Kalau orang alim kan dibutuhkan fatwanya, keterangannya. Kalau imam, apakah kita tanyai dia tafsirannya? Tidak. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam satu kaum itu adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, kitab Allah. Kalau mereka sama dalam bacaannya, sama bagusnya, fa in kanu fil qiraati sawaun fa'lamhum bisunnah. Seandainya mereka sama-sama bagus bacaannya, maka yang menjadi imam adalah orang yang ngerti dengan sunnah, berarti orang alim, paham dengan sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaun fa aqdamuhum hijratan. Seandainya mereka sama-sama alim dalam sunnah, maka yang lebih dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita, Pak, siapa dulu yang tinggal di sini sama-sama sunnah? Siapa yang dulu? Oh, bapak itu, dia maju. Fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum sinnan. Seandainya sama-sama berhijrah, sama-sama tinggal sini tahun 2000 berapa, Pak? 2010. Fa aqdamahum sinnan, maka yang tuaan yang maju. Banyak orang yang merasa belum tua, ya, merasa masih muda aja. Kalau sudah 50 masih muda aja. Ya, yang tua maju. Wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baiti ala tahrimati illa biizni. Dan janganlah seseorang itu mengimami seorang yang lain dalam kekuasaannya. Artinya kita kalau bukan tempat kita nggak usah diimami kecuali dengan izin orang tempatan. Silakan maju, Pak, silakan maju, Ustaz. Jangan tiba-tiba main seruduk aja tentang Ustaz. Ini ada aturan, ya. Jadi nggak boleh di tempat orang ujuk-ujuk maju jadi imam, enggak. Kemudian kita nggak boleh duduk di rumah seseorang atas kemuliaannya kecuali dengan izinnya. Baik. Kemudian tempat pelaksanaan sholat berjamaah di masjid disyariatkan tentunya. Nggak boleh sholat jemaah tapi di rumah. Ya, kami juga jemaah kok, tapi di rumah si fulan, enggak. Kecuali bagi wanita, iya. Kumpul mereka, kan ada sahabat yang Nabi utus, coba kamu ada di sana dan kamu jadi imam, seorang laki-laki mengimami semajmuah, sekelompok dari kaum muslimat, ini boleh. Tapi laki-laki tidak boleh membuat jamaah di rumah. Jemaahnya di mana, Pak? Di masjid. Di masjid, ya. Atau boleh di tempat lain jika dianggap perlu. Jika dianggap perlu. Di mana, Pak? Nggak cukup? Ya,
Mungkin dibuat di gedung-gedung ya. Seperti di Jakarta itu, bapak-bapak, di Jakarta itu kalau malam hari 10 juta sampai 12 juta penduduknya. Kalau siang ngumpul sampai 15 hingga 17 juta. Jadi kalau sholat Jumat nggak cukup masjid menampung untuk penduduk Jakarta. Jadi apa? Dipergunakanlah gedung-gedung pemerintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Yakin nggak cukup? Sebab yang dari Bogor berapa juta, yang dari Bekasi berapa juta, ya kan? Dan dari tempat lain yang bekerja di luar Jakarta. Nah, ini dia. Maka digunakan tempat-tempat perkantoran, gedung-gedung pemerintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada yang perlu kita sampaikan, penting. Wajib bagi makmum untuk mengikuti gerakan imam, ya, dan tidak boleh mendahuluinya. Sebenarnya saya banyak dalil, ini ada nomor-nomornya. Ini dengan singkat saya kita sampaikan, ya, bahwasanya tidak boleh kita mendahului gerakan imam sedikit pun, hingga Allah akan rubah kepalanya seperti kepala himar. Kemudian ini juga wajib menggunakan sutroh atau pembatas ketika sholat, dan sutroh imam menjadi sutroh atau pembatas bagi makmum yang di belakang. Jadi kalau imam wajib pakai sutroh. Sutroh imam cukup untuk seluruh jamaah. Tapi kalau sholatnya sendiri-sendiri, sholat sunnah, maka dia wajib menjadikan sesuatu sebagai sutroh atau pembatas, sehingga tidak ada orang yang lewat di depannya, dosanya besar. Kemudian disunahkan bagi yang masbuk untuk mengikuti imam apapun keadaannya yang ia dapatkan, lalu menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Kita datang, imam sudah 2 rakaat dalam keadaan ruku atau sujud, lalu kita bertakbir Allahu Akbar, lalu sujud Allahu Akbar, takbir untuk sujud. Jangan lupa takbiratul ihram, jangan lupa, ya, jangan lupa takbiratul ihramnya, ya. Iza sami'tumun nida, kata Nabi SAW, famshu ila shalah. Kalau kalian mendengar azan, maka langsung jalan menuju salat. Wa alaikum bis sakinati wal waqar. Tenang, berangkatnya itu tenang ke masjid, jangan cepat-cepat. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Apapun yang kalian dapat keadaan imam, maka ikutilah dan sempurnakanlah yang tertinggal oleh kalian. Maka kalau pas takbir, pas imam sujud, takbir kita Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, lalu Allahu Akbar untuk sujud. Nggak boleh kita langsung Allahu Akbar langsung sujud, nggak boleh. Kenapa? Takbiratul ihram adalah rukun dalam sholat. Ingat, takbiratul ihram adalah rukun dalam sholat. Maka nggak boleh Allahu Akbar langsung sujud, Allah langsung rukun, tidak boleh. Harus takbiratul ihram dulu. Kemudian tidak boleh menyelesaikan sholat sunnah apabila iqamah sudah dikumandangkan. Nabi SAW bersabda, idza uqimati sholatu fala sholata illal maktubah. Apabila sudah ditegakkan sholat, sudah qomat ini, maka enggak ada sholat lagi kecuali sholat maktubah, sholat yang wajib. Maka tadi sudah benar, kewajiban muazin untuk azan, kewajiban qomat perintah dari imam. Ada imam yang ditunjuk, imam qomat ini. Walaupun masih banyak orang sholat sunnah, ketika imam masuk dan mengatakan qomat, sang muazin langsung qomat, stop yang sholat, nggak boleh disempurnakan, ya, nggak boleh disempurnakan. Kalau imam masih punya kasihan, ya sudah, nggak apa-apa, tunggu, biarkan dulu selesai, udah. Kalau sudah mau sholat, ini adalah perintah imam, maka imam diikuti.
Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Qomat kata imam, qomat. Yang lain ketika sholat putus, jangan disempurnakan. Dan ini supaya ngerti jemaah. Pernah saya taklim ada kegaduhan. Kemudian wah gimana nih imam nih, banyak orang sholat masih disuruh juga qomat ya. Gitu. Masih banyak orang sholat. Itu kewajiban imam. Perintah imam diikuti. Putus sholat. Nabi katakan, idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubah. Kalau sudah didengungkan suara qomat, iqamah untuk sholat, maka nggak ada sholat lagi kecuali sholat wajib, sholat maktubah. Tidak dibenarkan berdiri di belakang shaf. Tak boleh berdiri di belakang shaf sendirian. La sholata khalfal imami munfaridan. Nggak sholat, nggak dihitung sholat yang berdiri di belakang imam sendirian. Kecuali kalau dia sudah safnya penuh, maka dia berdiri di belakang sendiri. Bukan untuk memisahkan dari jamaah, ingat. Nggak perlu tarik-tarik di belakang, tarik belakang supaya berdua, enggak. Karena niatnya bukan lepas dari jamaah karena sudah penuh. Kan diperintahkan kita untuk apa? Menyempurnakan saf di depan. Apabila sudah penuh, ya di belakang. Kalau belum penuh, sempurnakan dulu. Nah, orang yang sholat di belakang sengaja karena ingin terpisah dari jamaah, la sholata khalfal imami munfaridan. Enggak dikatakan sholat orang yang berdiri di belakang imam sendirian, ya. Jadi enggak perlu tarik-tarik paling sudut, enggak perlu. Karena memang diperintahkan untuk menyempurnakan. Ada pertanyaan sampai situ, Pak? Sebelum kita lanjutkan. Enggak ada, kita lanjutkan. Ya. Pak baru masuk udah dapat tanya. Emang dengar taklim kita? Oh, dari masuk. Iya, piye, Pak? Mengenai qomat. Ya terserah imam. Kalau imam yang nggak mau pakai nggak apa-apa, nggak usah pakai. Walaupun tetet bunyi-bunyi, imam belum qomat ya. Maka perintah qomat itu imam, bukan jam dinding. Ya, yang ngatur tuh bukan pengurus. Aku yang ngatur berapa? 10 menit qomat. Enggak, bukan pengurus masjid. Kecuali kalau dia sepakat dulu sama imam. Gimana Pak Imam? 10 menit kita qomat. Iyalah, enggak apa-apa kan. Kalau enggak saya enggak jadi imam. Nunggu tetetnya dulu baru imam maju. Ya terserah imamnya. Qomat dulu baru imamnya maju, salah. Iya, salah. Saya pernah di Masjid Haram, ya Masjid Haram. Biasanya imam masuk langsung qomat gitu kan. Tapi itu enggak, tunggu dulu. Saya sholat dulu katanya. Sholat dulu dia. Baru suruh qomat. Kadang-kadang ada yang langsung ya, imamnya langsung datang, langsung qomat, diperintahkan qomat. Mungkin dia sholat nafilahnya di hotel dia, di istananya itu. Ya, lalu baru qomat. Ada yang tahan dulu, dia sholat baru qomat, Ya. Allah Ta'ala alam. Baik, jadi perintah imam. Ada lagi Pak? Bagaimana sikap kita tidak pernah seperti imam kunut mana lebih ikut angkat tangan atau ikut kunut, angkat tangan. Ya. Fa'alaihi bid'atuhu kata Abdullah bin Mubarak. Bid'ahnya itu kembali ke dia. Walaupun ini mungkin dikatakan paling tidak memang ada khilafnya lah tentang kunut subuh. Ya kan? Ada khilafnya, tapi tentu yang sahih adalah ini adalah perkara bid'ah. Kemudian apabila imam seperti itu, imamnya kunut, ya udah kita ikut juga. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya ikuti aja imam. Untuk sebagai pemersatu dalam sholat seperti itu. Maka ketika dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, sholat di belakang orang yang pelaku bid'ah, kata Nabi, "Sholli," kata beliau, Abdullah bin Mubarak, "Sholli
fa alaihi bid'atuhu. Tetap kamu sholat di belakangnya, dosa bid'ah kembali kepada dia. Paham ya? Gak usah ribut. Ya. Sutrahnya jauh. Gimana, Pak? Ya melangkah, selangkah gitu, boleh. Nggak apa-apa. Iya, sebab itu gerakan yang dibolehkan mendekati sutroh ya. Sutroh itu falyadnu minhu gitu. Hendaklah dia mendekati sutroh. Ada pembatas. Didekati sutrohnya. Ya. Ya. Berdirinya, sholat berjemaah hanya 2 orang, maka berdirinya itu sama. Ya, tidak boleh maju dikit imam, makmum mundur, enggak, sama. Maka ketika Abdullah bin Abbas atau Mu'az, Allah Ta'ala saya lupa, ketika beliau sholat, ketika Nabi SAW menjadi imam, lalu tiba-tiba beliau ikut berjamaah dengan Nabi, ya, lalu berdiri sebelah kiri Nabi, lalu Nabi memindahkan ke sebelah kanan, dipindahkan dari belakang ke sebelah kanan. Jadi posisi makmum dan imam yang hanya berdua saja, makmum di sebelah kanan imam, dan sejajar berdirinya, ya, sejajar. Kalau berdua ya di belakang, kalau berdua di belakang, kalau bertiga terus belakang, kalau perempuan maka di belakang dari laki-lakinya. Ya, ada lagi Pak? Ya. Salat berjamaah harus dengan imam. Oh, berjalan. Oke. Kan kita katakan di bahwasanya sutroh imam itu sutroh bagi makmum. Ya, kalau dia berjalan di depan imam, tidak di depan sutrohnya, justru dia depan imamnya, maka dosanya tanggunglah semuanya. Tapi dia tidak mengapa kalau dia berjalan di depan saf-saf makmum, nggak masalah. Ya, kalau sendiri baru dah per orang itu wajib dengan sutrohnya masing-masing, dengan pembatasnya. Tapi semuanya sudah ditanggung oleh si imam. Ya. Ya, boleh seperti itu. Bahkan ketika kita safar, kita safar di satu tempat, kita sampai di sini, kita belum sholat zuhur, sampai di sini orang sudah sholat asar, kita ikuti imam, tapi kita niat sholat zuhur, ya, kita sempurnakan kalau ada ketinggalan. Setelah selesai mereka sholat asar, lalu kita sholat asar sendirian, itu boleh. Dianjurkan berjemaah. Bahkan Nabi memerintahkan ketika ada orang yang terlambat sholat berjemaah, lalu Nabi perintahkan seseorang untuk menjadi imam baginya, menjadi imam, dan itu sedekah bagi orang yang menjadi imam untuk orang yang ketinggalan tidak mendapatkan jemaah tadi. Baik, dalam hadis seperti itu. Baik, sudah adzan, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tetap pembahasan fikih kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.